Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 21 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Tempat Kediaman Allah. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 2 ayat 19 sampai dengan ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami belajar tentang rumah Tuhan dan tempat kediaman Allah sesungguhnya adalah diri kami sendiri dan hidup kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita tanya kepada anak-anak, di mana tempat kediaman Allah? Biasanya anak akan menjawab dua jawaban. Yang pertama di surga. Yang kedua ditanya lagi, selain di surga, di mana tempat kediaman Allah? Maka anak-anak itu akan menjawab, yaitu di gereja. Itu adalah jawaban polos daripada anak-anak. Bahwa itu juga pemahaman yang seringkali kita pahami. Bahwa Tuhan itu hadir, cuman tentu orang dewasa akan menjawab dengan jawaban yang ketiga. Tuhan itu ada di mana-mana. Namun tiga jawaban ini ternyata belumlah cukup. Tuhan benar ada di surga, Tuhan benar ada di gereja, Tuhan juga benar ada di mana-mana. Tapi bagian yang kita sedang pelajari hari ini, tempat kediaman Allah itu adalah ada di dalam hidup kita, ada di dalam diri kita. Dan firman Tuhan berkata, perjanjian lama yang tempat kediaman Allah itu tentu adalah di bait Allah, di sinagoge, tempat-tempat ibadah yang dibuat oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi perjanjian baru memberikan sebuah dasar yang sangat melengkapi dan menyempurnakan tempat kediaman yang terbaik di mana kita bisa beribadah, yaitu adalah di dalam diri kita sendiri. Sehingga ibadah betul secara fisik hadir ke gereja, ibadah betul secara fisik betul bertemu dengan banyak orang. Tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah bagaimana Allah ada di dalam hidup kita, Allah ada di dalam setiap tingkah laku kita, Allah ada selalu di dalam setiap ucapan kita, Allah pun hadir di dalam pikiran kita. Sehingga tempat kediaman Allah itu adalah seluruh hidup kita. Pikiran kita harus menjadi tempat kediaman Allah. Hati kita harus menjadi tempat kediaman Allah. Perasaan kita harus menjadi tempat kediaman Allah. Jalan yang kita lalui harus menjadi jalannya Allah. Tangan yang kita pakai untuk bekerja harus menjadi pekerjaan Allah. Harapan dan mimpi yang kita sedang raih, yang sedang kita rajut, itu menjadi tempat kediaman Allah. Sehingga seluruh kehidupan kita adalah tempat kediaman Allah. Ucapan kita tempat kediaman Allah, merencanakan sesuatu tempat kediaman Allah. Sewaktu kita pergi mau berbelanja, membelanja sesuatu, tangan kita pun menjadi tangan tempat kediaman Allah. Sehingga kita tidak membelanjakan sesuatu yang tidak perlu. Kita tidak jatuh ke dalam kehidupan yang materialis, hedonis. Kehidupan yang hanya memikirkan kesenangan dan hawa nafsu. Tetapi bagaimana hidup kita menjadi tempat kediaman Allah secara utuh dan sempurna. Mari kita baca Efesus 2:19 sampai dengan ke-22. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Pada ayat yang 11 dikatakan, kita bukan orang asing dan pendatang. Kalau orang asing dan pendatang berarti kita datang, sudah selesai datang, selesai waktunya kita pergi. Kalau pendatang itu hanya datang, ada keperluan, lalu pergi. Kita bukan orang asing yang datang kepada Tuhan kalau lagi perlu, yang hadir berjalan bersama dengan Tuhan kalau kita menginginkan sesuatu. Kita bukan lagi orang asing, kita bukan lagi pendatang, tetapi firman Tuhan dikatakan kita itu adalah kawan sewarga. Dari siapa? Dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita itu kawan sewarga yang bagaimana? Yaitu keluarga Allah yang hidup di dalam kekudusan. Itulah, jadi artinya tempat kediaman Allah satu, hidup kita. Yang kedua, komunitas kita. Komunitas kita harus menjadi komunitas di mana menjadi tempat kediaman Allah.
Suatu kita berkumpul dan komunitas kita menjadi tempat kediaman Allah, kita akan bersekutu, kita akan berkomunitas, semuanya akan di dalam kekudusan, semuanya itu akan di dalam kebenaran, semuanya itu akan menjunjung tentang perintah-perintah Allah dan cara-cara Allah yang harus kita jalani, yang harus kita hidupi, dan yang harus kita lakukan. Ayat 20 mengatakan, yang dibangun di atas dasar para rasul, para nabi, dan dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Para nabi itu tentu adalah bagian dari perjanjian lama yang berperan di sana. Para rasul terjadi pada perjanjian baru, tetapi baik nabi maupun rasul, firman Tuhan katakan batu penjurunya adalah Kristus sendiri. Lalu bagaimana kita sebagai orang yang hidup secara pribadi sebagai tempat kediaman Allah, sebagai komunitas sebagai tempat kediaman Allah? Ayat 21 berkata, di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Rapi tersusun. Artinya kita hidup perlu menjadi orang yang rapi, tidak hanya masalah pakaian, tapi rapi di dalam berkata-kata, rapi di dalam berpikir, tidak berantakan, tidak semaunya. Karena kalau berbicara tentang dosa, hawa nafsu itu semaunya. Kapan dia mau, apapun akan dilakukan. Tapi kalau rapi itu berarti ada sebuah manajemen yang sudah ada aturannya. Dan aturan itu, ketetapan itu adalah perintah-perintah Allah. Yang pemazmur mencatat banyak sekali tentang perintah Allah. Bahwa perintah-perintahmu, aturan-aturanmu adalah kebenaran yang harus kita lakukan. Kita akan menjadi orang yang hidup tertib. Tertib itu tidak belok kiri, tidak belok kanan. Tapi tertib berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak kemudian melangkah kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar kebenaran firman Allah. Mari kita baca pada ayat yang berikut. Ayat yang ke-21, dan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22, di dalam dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ayat 22 mengatakan kamu pun dibangun. Kita tidak hanya bisa kalau kita punya rumah hanya kemudian fondasinya saja, hanya mengenal firman Allah. Tapi kita tidak membangun apapun dalam hidup ini. Kalau sebuah rumah itu hanya ada fondasi, rumah itu tidak akan berfungsi. Menjadi kalau kehujanan, kalau panas, kepanasan. Kemudian kalau ada ancaman binatang, kalau di zaman terdahulu binatang buas atau ada orang asing, tidak ada perlindungan. Tetapi kalau tempat kediaman Allah itu kita akan tutup atapnya, kelilingi kiri kanannya dengan pagar, pintunya juga terkunci, memastikan tidak ada orang asing pihak lain, apalagi pencuri, penjamret, perampok masuk ke dalam rumah. Artinya itulah rapi tersusun dan dibangun secara lengkap. Tidak hanya pengetahuan teologi, tidak hanya firman Tuhan kita tahu banyak, tetapi kehidupan kita bukan menjadi tempat kediaman Allah. Hidup kita hanya hidup menjadi tempat dosa, hawa nafsu yang kita kembangkan, yang kita luaskan, yang kita lakukan. Tetapi seseorang yang menjadikan dirinya dan komunitasnya sebagai tempat kediaman Allah, maka di sana adalah kemuliaan Allah yang terjadi. Ada keindahan-keindahan yang kita lakukan, ada ketaatan dan kesetiaan yang kita tunjukkan kepada Tuhan yang sudah mencintai dan mengasihi kita, meninggalkan sorga, datang ke dalam dunia, diam bersama-sama dengan kita, menebus kita, sehingga Tuhan senantiasa ada bersama dengan kita, baik di dalam hidup kita maupun di dalam mati kita. Tuhan diam bersama dengan kita. Tugas kita tetap menjadikan hidup kita sebagai tempat kediaman Allah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.